kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di sini ya, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita bisa duduk bersama di sini untuk mengikuti presentasi dari CGP yang ada di sini. Kemudian tidak lupa pula selawat beriring salam kita sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa merasakan seperti saat ini, yaitu yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, sehingga bisa melahirkan generasi-generasi yang bermilenial ya. Kemudian berikut ini pada hari ini kami CGP Angkatan 11 yang ada di SD Negeri 9 Matampuli melaksanakan tugas kami, yaitu tugas CGP, di mana materi yang akan kami paparkan yaitu menyebarkan pemahaman tentang budaya positif yang nantinya akan kami lakukan presentasinya secara bergantian, berhubung karena di sekolah kita ini sudah ada 3 orang yang melakukan sedang pendidikan CGP ya ibu-ibu. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih karena sudah berhadir di ruangan ini. Jadi sebelum kita mulai presentasi, saya ingin berpantun dulu nih biar semangat. Ambil kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya, saya ucapkan karena itu sudah memberi waktu kepada kami untuk mempresentasikan tugas kami. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita, sebelum presentasi mari sama-sama kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada ibu-ibu, bapak, silakan berdiri sejenak ya. Acara selanjutnya yaitu kata-kata sambutan dari ibu kepala sekolah kepada ibu kepala sekolah ataupun yang mau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama bisa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan tugas dan iradahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruang yang sangat sederhana ini. Selamat beriring salam, marilah kita saling mensajikan pangkuan yang besar Muhammad
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita di alam kegelapan alam yang penuh dengan iman yang kita rasakan selama ini. Penghormatan saya sebagai ibu guru yang hadir di majelis sederhana ini, kemudian kepada ibu CGP yang sangat-sangat saya muliakan. Hari ini adalah hari presentasi pada Ibu CGP kita yang di sini akan dipresentasikan tentang budaya positif, yaitu diseminasi budaya positif yang sudah lama kita lakukan. Sebenarnya budaya positif itu sudah lama kita lakukan di SD kita yang SD 9 Matahari, tetapi dengan adanya guru penggerak, semoga kegiatan pagi yang kita lakukan selama ini lebih maju lagi dan lebih sangat bermanfaat bagi kita semua dan bagi anak-anak kita. Kegiatan pagi yang kita lakukan di sini adalah hari Senin upacara, Selasa literasi, kemudian selanjutnya ayat pendek Asmaul Husna, kemudian Jumat baca Yasin, dan Sabtu adalah senam pagi. Itulah kegiatan pagi yang kita lakukan. Kemudian bagi yang piket menjemput anak-anak yang datang ke sekolah, itu adalah tugas piket. Kemudian selanjutnya semoga dengan adanya guru penggerak di sekolah kita kegiatan pagi selama ini yang telah kita lakukan menjadi lebih baik lagi dan sangat baik. Saya sangat mendukung dengan adanya CGP yang ada di sekolah kita agar menjadi bergerak, tergerak, menggerakkan rekan-rekan yang ada di sekolah kita. Semoga menjadi sekolah yang berintegritas, sekolah yang sangat baik yang kita idam-idamkan. Kemudian guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik dan aktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Semoga guru-guru penggerak kita, guru-guru hebat kita menjadi guru-guru yang sangat hebat ke depannya dan akan 2 tahun depan akan ada lagi guru-guru penggerak kita yang lulus. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga guru penggerak membawa guru kita di sini bergerak, tergerak dan menggerakkan. Hanya itu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan dasar manusia bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Setiap orang pasti punya kebutuhan manusia, seperti penguasaan kita masing-masing atau kebebasan menurut kita masing-masing. Kemudian kesenangan itu setiap orang pasti banyak kesenangannya. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah laku manusia atau kemudian 2 jenis motivasi perilaku
kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Di sini motivasi yang berasal dari dalam diri. Di sini semua orang pasti berbeda ya, memiliki berasal dari dalam diri. Pasti tidak sama semua murid kita menjadi prinsip dari dalam diri. Banyak karakter dia. Kemudian menghargai nilai kebajikan diri sendiri, juga banyak perbedaan dari diri kita sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai kebajikan. Misalnya, dia tentang disiplin waktu, kemudian dia mengerjakan tugas dengan penuh semangat, dengan menjaga waktunya yang semaksimal mungkin. Konsep disiplin dengan integritas gagal. Nah, kalau di sini ada hukuman, ya, hukuman berarti dia pertama menyakitkan. Kita tidak boleh menghukum siswa dengan menyakitkan. Kemudian tidak nyaman. Nah, ini si anak kalau kita kasih hukuman mungkin dia tidak nyaman di sekolah. Kemudian memaksa. Nah, memaksa si anak juga dia tidak nyaman ke sekolah. Kemudian murid jadi takut. Ya, kalau kita mau beri hukuman, tentu dia akan takut. Takut datang sekolah, kemudian takut dalam diajak diajak takut sama kawan belajar juga takut. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, di sini kalau dia ada hukuman, sering dilakukan hukuman, dia juga akan menyembunyikan kesalahannya. Tidak dia jujur. Nah, kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, kalau rendah diri pasti disayang. Kemudian penghargaan hadiah. Nah, tidak efektif. Nah, kalau kita di dalam kelas selalu kita memberikan hadiah. Nah, tentunya setiap hari akan dia ingin mendapatkan hadiah. Nah, kalau terus-terusan begini, dia kalau nggak ada hadiah, tentu dia malas dengan belajar. Kemudian merusak hubungan sifat diri. Nah, ini bisa timbul juga ya. Kalau kawannya tidak mendapat hadiah, karena dia kurang mampu dalam belajar, tentu dia akan banyak iri. Nah, kemudian juga mematikan kreativitas. Nah, kreativitas mental dia matikan dalam minat belajar mereka. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, kalau itu semuanya ada ya. Kalau di sekolah kalau dapat ranking tentu dia akan ada hadiah. Itu tapi semuanya pasti merasakan ada dapat ranking terus dikasih hadiah. Nah, dengan memuji, kemudian dengan menyemangati semangat dia yang akan ke depan lagi. Nah, kelima, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini orang dewasa menghargai dirinya. Bagaimana perasaannya kalau merampas ya? Misalkan hak kita yang jadi nomor 2, kemudian dia yang merampasnya. Nah, tentu kita yang merasa belum dapat itu, semangat kita harus bisa belajar lebih giat lagi. Seperti mereka yang mendapat penghargaan atau hadiah itu, Bu. Oke, Bu? Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ya, konsepnya disiplin. Tentu kalau disiplin kita akan sukses, Bu ya? Iya. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Nah, gimana nih ya, Bu ya? Ada Ibu? Ada yang tahu penguatan jangka pendeknya bagaimana, Bu? Tentang konsekuensi.
penerapan segi restitusi. Nah, terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan pada presentasi modul 1.4C. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rekan-rekan yang sudah bersedia menemani saya untuk mempresentasikan tugas saya dari CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menonton video restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heriani sebagai salah satu peserta dalam kegiatan diseminasi yang dilakukan Bu Nur Aida. Saya senang sekali karena dengan mengikuti kegiatan tersebut dapat menambahkan pengetahuan saya tentang budaya positif. Seperti halnya filosofi Ki Hajar Dewantara, segitiga restitusi dan pembuatan keyakinan kelas. Saya akan menerapkan segitiga restitusi tersebut kepada siswa saya secara bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kita akan membuat
Kemudian tertib dalam mengikuti pelajaran. Kemudian saling menolong dan berbagi. Bersikap pada semua orang dan menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Saling menyayangi siswa bersama teman. Kalau setuju maka keyakinan kelas yang kita buat hari ini kita tidak boleh melanggar. Terima kasih buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fadilah, kelas 5 di SD Negeri Sendang Tabuli. Saya senang berdiskusi tentang kegiatan kelas hari ini dengan membuat